Milenial berperan, bukan berperan. Ya Bu, hari ini saya akan ngobrol dan ngopi bareng teman-teman milenial. Dari abang yang pakai baju batik, selamat datang kepada Bang Vincent Harefa dari Universitas Medan Area. Kemudian di sebelahnya ada Universitas Bang Melisa, Abang Finis Gea. Kemudian ada juga dari Uniweb, Bang Jordan Daum Banua, ada Bang Koko Cabudi, dari Imelda ada Bang John Bulu, kemudian yang pastinya sudah kita kenal Pak Bazawada Zebula, selamat datang. Terima kasih. Dan ini dia spesial karena ada organisasi Haga Pendidikan Ono Niha. Ini luar biasa, dia seorang aktivis pendidikan. Pak Jody Waru, bro atau bapak? Bro aja ya, bro Jody Waru. Kemudian ada Clara Zendraten. Sekali lagi selamat sore teman-teman. Jadi langsung saja, hari ini kita ngobrol dan ngopi manjanya dengan tema kemandirian milenial, kemandirian pangan milenial bertanya. Tentu teman-teman adalah mahasiswa yang merantau dari Nias ke Kota Medan. Menurut teman-teman sendiri, bagaimana pandangan teman-teman tentang pangan di Polres? Boleh langsung siapa yang pertama? Mungkin dari Bang Koko. Terlebih dahulu pandangannya tentang pangan di Polres. Silakan. Menurut pandangan saya sesuai dengan visi tadi dari Kak Mega, bahwasanya kemandirian pangan di Polres itu menurut saya sangat minim. Kenapa saya seperti itu? Pertama dari bidang ekonominya. Satu keluarga nggak mungkin semuanya itu uangnya cukup. Kita kan tahu bagaimana proses ekonominya di ketuanya, bagaimana minimnya seminim mungkin. Karena pendapatan daerah, pendapatan berkeluarganya masih kurang. Menurut saya seperti itu. Harapan saya ke depannya, kalau memang ada nanti yang bisa meneruskan ke pemerintahan lah suara ini, mungkin bisa menjembatani ke depannya. Iya, seperti itu. Ya. Minimnya pangan di Polres sendiri sebenarnya langsung bro dari Universitas Imelda, bagaimana pandangan tentang kemandirian pangan di Polres? Oke, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan saya. Hal yang perlu diperbaharui dulu, contohnya dalam membuka suatu usaha, bahwasanya kita semua memiliki niat untuk membuka usaha. Salah satunya contohnya buka warung, tetapi dalam hal tersebut kita wajib membutuhkan yang namanya biaya. Untuk itu, bahkan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, apa saja yang perlu kita dapatkan supaya impian kita itu terwujud. Pertama dulu, salah satu kendalanya adalah dalam proses perekonomian. Terima kasih. Langsung juga dari Bang Jordan, boleh dikasih pandangannya sedikit tentang kemandirian pangan? Sebenarnya bisa dicukupi sebenarnya. Kalau saya di sini mahasiswa jurusan pendidikan olahraga. Kalau dulu program pemerintah, saya masuk program. Sekarang ada programnya misi lingkungan. Itu dirubah karena adanya kemarin masalah stunting. Itu karena kekurangan protein sama nutrisi. Sebenarnya itu bisa diusahakan, jangan yang mahal makanannya, bisa dengan kita sebagai sumber protein dulu. Itu yang paling murah itu telur.
telur itu biasa itu pagi itu minimal 2 telur itu sudah mencukupi kebutuhan protein kita. Jadi yang mesti dirubah di sini adalah orang-orangnya harus memiliki pengetahuan berbagai sumber nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi menurut Anda sebelum memperbaiki pangan harus memperbaiki pendidikan terlebih dahulu, pengetahuan terlebih dahulu tentang nutrisi. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya mau tanya dulu sama Bang Finis ya. Pangan menurut Anda di Kepulauan itu seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau kita bertolak atau berkaca dari pengertiannya, Kementerian Pangan itu adalah kemampuan untuk menghasilkan atau mengolah hasil dari pangan dari daerah itu sendiri. Nah, sudah kita ketahui bersama-sama bahwa Kementerian Pangan yang ada di Kepulauan Nias itu sangat minim. Untuk mewujudkan hal tersebut, betul yang dikatakan oleh Bang Jordan, yaitu kita harus mengembangkan SDM atau sumber daya manusia kita. Namun tidak cukup dengan itu, kita juga harus mengembangkan sumber daya alam atau SDA yang ada di daerah kita. Namun itu semua bakal terwujud ketika adanya kerjasama antara pemerintah dengan seluruh masyarakat. Harus adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Sedikit mengenai visi kita pada waktu ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin ada beberapa yang sudah diperoleh dari teman-teman semua dari pernyataan dengan Kementerian Pangan di Pulau Nias. Mungkin secara pribadi saya mungkin kemarin pas bulan 9 saya balik ke Nias. Begitu masyarakat Nias ada beberapa yang sedikit mengeluh, terutama atas kenaikan bagian pangan yaitu kebutuhan pokok terhadap beras. Banyak beberapa masyarakat dari menengah ke bawah merasa kewalahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ya, jadi ini juga suatu perhatian khusus buat pemerintah, yang dimana dalam memperhatikan target-target masyarakat yang masih belum bisa mencukupi kebutuhannya, terutama juga yang masih belum ada pekerjaan. Dan itu juga saya setuju dengan yang disampaikan kawan-kawan dari yang sudah menyampaikan tadi yang dimana kita perlu meningkatkan sumber daya pengetahuan masyarakat Nias dalam memberdayakan sumber alam di Pulau Nias. Jadi menurut saya memang ini salah satu perhatian khusus terutama di Pulau Nias ini tentang pangan, karena sangat berpengaruh sekali terutama di masyarakat. Terima kasih, dan langsung saya lempar ke gadis cantik di sebelah saya, Mbak Clara. Menurut Mbak sendiri bagaimana pangan di Kepulauan Nias? Terima kasih, saya Clara Nobita. Nah, menurut saya, bagaimana sih Kementerian Pangan di Pulau Nias itu? Nah, menurut saya Kementerian Pangan di Nias itu masih minim, seperti yang dikatakan abang-abang tadi. Kenapa? Karena latar belakang budaya lautnya itu akan ikannya itu masih tergolong banyak lah. Cuma karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan, maka masyarakat di Pulau Nias itu tidak bisa mengelola sumber daya ekonomi mereka. Nah, jadi tidak bisa terlepas. Mungkin ditutup oleh aktivis kita. Silakan, Bro Joni. Terima kasih atas waktunya. Jadi sebenarnya karena ini kemarin juga baru dihubungi, saya sudah mempersiapkan. Jadi coba saya karena kita sebagai mahasiswa atau walaupun saya bukan mahasiswa, tapi kita berbicara tentang kemandirian pangan itu kita harus punya basic ya kan. Nah, saya kemarin mendorong support dalam angka termasuk ke bagian pangan. Saya fokus ke padi ya, karena pangan kita itu kan tentu padi. Karena orang nggak makan nasi itu kan susah dia itu kayaknya. Nah, orang Indonesia. Nah, saya melihat data yang 2021 sampai 2022 itu kecuali Kabupaten Nias Utara ada catatan sedikit mungkin diapresiasi. Nias Utara ada peningkatan baik itu produksi maupun luas hektar tanaman padi di Nias Utara itu bertumbuh.
Ini bertolak belakang dengan yang ada di daerah Kota Soli, Eswara, Selatan, dan Kabupaten Nias. Keempat daerah tersebut mengalami penurunan, baik itu secara luas hektarnya maupun secara produksi. Nah, walaupun sampai detik ini pun kita tahu bahwa kita masih mengimpor beras dari luar Pulau Nias. Saya pernah bahas di YouTube saya bahwa sebenarnya kita masyarakat Nias atau pemerintah di Nias itu sebenarnya betul-betul membutuhkan momen yang baik ini. Momen yang baik ini adalah ketika sekarang banyak petani atau masyarakat kita yang selama ini mengandalkan karet sebagai sumber penghasilan, tapi harga karet sekarang ini kan udah susah. Dan saya pernah bahas bahwa harga karet itu tidak akan bisa lagi naik karena sudah ada karet substitusinya dari hasil dari dari alam, dari penambangan. Karena itu karet-karet sintetis itu jauh lebih bagus dari murah, sehingga untuk bisa bersaing harus diturunkan. Nah, ini momen bagi pemerintah kita supaya apa? Supaya tadi masyarakat yang menanam karet itu bisa dialihkan ke contohnya menanam tanaman palawija atau beralih untuk menanam mengelola sawah. Tapi saya pernah bahas bahwa untuk ke sana tentu kita salah satu tantangannya adalah di Nias itu luas tanah masing-masing keluarga itu kan sedikit. Jadi satu keluarga kadang nggak nyampe 1 hektar, makanya banyak yang merantau kan, tapi kita pulau itu kan kecil. Nah tentu dia supaya mau menebang karetnya, dia berpindah untuk menanam tanaman palawija kan, atau untuk menanam padi contohnya, dia membutuhkan proses pendampingan dari pemerintah. Contohnya apa? Pemerintah tentu harus menyediakan ahlinya. Yang kedua, dalam proses itu tentu akan memakan waktu yang lama sampai tanaman yang baru ditanam itu akan menghasilkan. Maka dalam proses itu tentu pemerintah harus bisa mengcover kebutuhan mereka. Contohnya, ini sebenarnya momennya bagus sekali kan? Pemerintah pusat sekarang kan banyak ngasih BLT. Nah, bisa lah ditambahkan dari Pemda bisa tambah sedikit-sedikit sehingga apa? Sebelum tanaman palawija masyarakat kita ini atau tanaman padi mereka yang sudah beralih itu menghasilkan, mereka bisa dimakor dan mereka tidak mencuri. Saya beberapa kali diskusi dengan masyarakat dan selalu berkata, kami mau oke aja, kami sekarang mau tanam cabai misalnya, atau mau tanam tomat, mau tanam kacang hijau misalnya. Atau mau sekarang kami masih ada dulu bekas sawah kami mau beralih ke situ, tapi siapa yang cover kebutuhan kami? Kalau kami ke bangsa ini karet contohnya, nah, ini momen yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk beralih ke situ. Dan kita harapkan pemerintah bisa membantu masyarakat kita. Satu terakhir, karet itu tidak cocok di Nias karena musim hujan lebih banyak daripada musim kemarau. Jadi harus ada pendampingan dari masyarakat sehingga ada dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mandiri secara pangan. Begitu kira-kira dari saya. Oke, terima kasih. Ternyata wawasan teman-teman tentang pangan di luar ini cukup mumpuni, tapi jangan tegang-tegang dong. Boleh dijawab dan teman-teman boleh minta enggak. Silahkan Pak Bazar. Mbak Mega ini serius tapi santai memang. Terima kasih rekan-rekan ya, ini Bro John ini yang intens untuk bekerja dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Nias. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, ini mahasiswi Clara, terus teman-teman dari Universitas Medan Area, kemudian dari Nomensen, dari Unimed, dari Pancabudi, kemudian dari Imelda. Ya, saya ucapkan terima kasih rekan-rekan kalau sore ini kita bisa bertemu di tempat ini sambil santai kita ngopi barengnya. Bahwa judul tadi yaitu bagaimana kita melihat kebutuhan pangan ataupun kemandirian pangan di Kepulauan Nias. Kalau dari teman-teman tadi sudah menyampaikan masukan-masukan, pandangannya, cara melihatnya. Artinya satu kesimpulan kita bahwa di Kepulauan Nias itu perlu kemandirian pangan. Kita memang sepakat untuk itu semua ya, sepakat ya? Oke. Kalau kita melihat di data-data yang ada di kita ya, kalau kita membaca di statistik ya Sumatera Utara ya,
bahwa di Kepulauan Nias itu yang meliputi 4 kabupaten kota, kita itu sebenarnya semua memiliki lahan-lahan pertanian, ya kan? Memiliki lahan pertanian, ya. Tidak ada, termasuk kota Gunung Stori juga punya lahan pertanian, tuan masyarakat kita. Namun sebelum sampai ke situ, sebuah berita baik dan sekaligus berita yang memprihatinkan ke kita bahwa Kepulauan Nias itu dalam semester triwulan Oktober, November, Desember ini, pemerintah mengalokasikan 801 ton beras untuk KPM. Ya. 801 ton beras untuk masyarakat yang memerlukan bantuan daripada beras. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih banyak yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Ini nanti bisa rekan-rekan melihat di kegiatan distribusi dari POS itu ya. POS itu sebagai distributor penyambung tangan dari pemerintah untuk mendistribusikan beras itu. Dari fakta itu artinya bahwa kita ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan itu juga bisa kita lihat fakta yang menunjukkan dari sisi mobilitas, ya, keluar dan masuk kapal dari Sibolga ke Nias, terus juga dari Sibolga ke Nias Selatan, termasuk juga dari Singkil ke Gunung Stori. Saya pikir kita bisa melihat secara terang benderang bahwa muatan-muatan kapal kita, yaitu truk, di atasnya itu di situ pasti ada beras, pasti ada tomat, pasti ada sayur setiap hari. Artinya kita bisa mengetahui bahwa kita ini tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan kita di Nias, harus diimpor. Anggaplah diimpor lah, ya, dari luar kabupaten kota kita. Dan teman-teman, ini sudah berlangsung bukan hanya sekarang. Sudah lama ini. Sudah lama terjadi seperti ini. Nah, saat ini dengan kehadiran teman-teman dan melihat Kepulauan Nias ini perlu ada sebuah perubahan menuju kepada kemandirian pangan, dan itulah kita hadir. Nah, bagaimana kita menyikapi persoalan itu? Ya, kalau dari sisi dampaknya, ya, seandainya ini dibiarkan, kemungkinan yang terjadi 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan apa? Apa ancaman yang mungkin terjadi dengan kita tergantung dari luar daerah? Apa tantangan Kepulauan Nias yang akan kita hadapi? Ya, apa sih hambatannya kita ini tidak pernah mandiri? Apa gangguan yang akan terjadi jika ini dibiarkan? Yang jelas saat ini rekan-rekan bisa melihat bagaimana anak muda kita tidak bangga tinggal di Nias. Asal sudah tamat sekolah, langsung keluar. Mau ke Jawa keh, mau ke Sumatera keh, mau kerja apapun jadi, yang penting keluar dari Kepulauan Nias. Apa? Dan itu menyebabkan Kepulauan Nias jadi tertinggal, semakin tertinggal dengan... Pasti itu akan terjadi. Mengapa anak muda kita tidak bangga tinggal di Nias? Ini jadi acuan. Mengapa anak muda tidak suka bertani di Nias? Bukankah rekan-rekan banyak yang sarjana pertanian? Sekarang tantangan untuk teman-teman. Teman-teman jauh-jauh dari Nias kuliah di Medan ini, ambil jurusan pertanian, perkebunan, ataupun kehutanan. Pertanyaannya setelah tamat teman-teman, mengapa teman-teman tidak mau bertani di kampung kita? Bukankah itu di sana pasar begitu luas? Ini adalah pertanyaan besar. Mengapa terjadi? Kalau ini dibiarkan, coba bayangkan kalau kita tidak ada lagi budaya menanam, tidak ada lagi kebanggaan bertani di Nias, maka generasi kita untuk bertani akan loss. Dan sekarang tanda-tandanya ada. Sawah yang begitu luas di kabupaten kota kita, tidak ada yang kerja. Ya,
Belum lagi kita masuk tadi ke tanaman karet karena memang harganya sudah jatuh, akhirnya jadi hutan. Nah, kita hadir seperti apa dengan kondisi itu? Apa yang harus kita lakukan? Kalau ini dibiarkan, saya pikir ini sejarah bahwa kita tidak pernah memberikan warisan yang terbaik untuk generasi kita ke depan. Iya, mungkin Bro Tombo ingin Mungkin tiap hari di toko itu pasti ada beras seperti Bapak bilang tadi kan. Oke, itu yang distributor beras itu dia tuh perlu di posnya, di poskonya satu sini berasnya. Jadi dijualnya di Nias dan harga Islami. Sementara penghasilan Nias sangat minim sekali. Jadi bagaimana masyarakat Nias bisa membeli beras seperti ini? Itu pertanyaan besar. Kita mungkin pemerintah mendatangkan beras jauh-jauh dari kabupaten lain. Begitu datang di Busdoi, mentok di Bulog, yang akan di gudang. Jadi bagaimana masyarakat di sekelilingnya situ membeli beras itu, tapi pendapatan masyarakatnya sangat minim, sementara harga beras selamat. Bagaimana mengatasinya seperti itu? Oke. Kalau masalah pasar, maka yang berlaku adalah hukum pasar, hukum ekonomi. Saya menjual untuk mendapat untung. Tidak ada yang mau menjual untuk rugi. Artinya apa? Jangan harapkan bahwa harga-harga itu dibeli di Medan mahal, dijual di Nias murah. Dibeli di Medan mahal, sampai di Nias semakin mahal. Sekarang apa yang kita lakukan untuk merespon kondisi seperti itu? Kalau kita melihat sejarah-sejarah ya dari bangsa-bangsa yang sudah maju dibanding dengan mengapa juga ada bangsa yang miskin. Ya kalau kita lihat di Afrika itu, kita bisa melihat sejarah seperti apa dalam sebuah kawasan Afrika Selatan dengan Afrika Tengah, orang-orang dari negro itu kok tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu oke lah masih menggunakan tenaga manual ya. Tapi sekarang kan sudah ada pendekatan menggunakan alat-alat yang lebih modern. Kehadiran pemerintah subsidi dong masyarakat kita untuk mengelola hasil pertaniannya. Berikan dong pupuk subsidinya. Jangan biarkan masyarakat itu sendiri berpikir sendiri, berjuang sendiri untuk mengelola hasil tanahnya. Saat ini kita melihatlah, kalau saya lihat juga pemerintah sudah memiliki sensitivitas untuk masyarakat sudah. Cuman mungkin ini perlu lebih intens. Kenapa? Kalau kita evaluasi program-program pemerintah kita yang selama ini kepada masyarakat petani, sudah ada juga pangannya, sudah memberi bibit, memberikan ternak, udah ada. Cuman saja ya, mengapa kebutuhan-kebutuhan ini semakin lama semakin bertambah dari sisi kuantitas diimpor dari luar daerah? Artinya apa itu? Itu kan menjawab bahwa program yang dilaksanakan itu belum begitu efektif, belum menjawab kebutuhan masyarakatnya. Ayo dong, pemerintahnya itu buat roadmap-nya, peta jalannya, menjadikan Kepulauan Nias itu, menjadikan kabupaten kota itu bisa mandiri pangannya. Undang itu ahli-ahli. Kalau perlu dari IPB, coba Nias ini cocoknya nanam apa yang bagus. Dari USU yang ahli itu undang. Anggaran ada, nggak ada masalah itu. Jadikan mereka sebagai ahli dalam rencana membuat roadmap pembangunan pertanian di Kepulauan Nias. Sehingga dari situ nanti pemerintah sudah memiliki rencana-rencana yang pasti. Jadi tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Ya, dalam sebuah kegiatan itu supaya lebih efektif, tepat sasarannya, buat perencanaan. Rencana dari awal itu sangat menentukan hasil. Ya, contohnya untuk sawah. Di Kabupaten Nias itu sawahnya luas ya. Di Nias Selatan juga luas. Kemudian di Nias Barat ada, Nias Utara juga ada, Kota Gunung Suli juga ada sawahnya. Oke, nah dari situ kira-kira bagaimana menjadikan areal sawah itu bisa hasilnya itu bisa semakin bertambah.
Daerah lain itu bisa panen 2 kali, mungkin bisa 3 kali. Mengapa kita hanya 1 kali? Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kita berharap ya dengan pemerintahan yang akan datang didukung oleh legislator. Legislator itu juga memiliki peran ya dalam upaya untuk memberikan input kepada pemerintah. Ya, dimanapun dia, mau DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, apalagi kalau DPR RI. Di sini semua harus tim, nggak boleh rangkul semua stakeholders, pemerintahnya, masyarakatnya, tokoh masyarakatnya. Saya percaya pasti bisa. Cinta kita dengan kemajuan, dengan cara awalnya adalah kebersamaan solid. Tidak boleh ada ego. Oh, kan saya yang eksekusi toh. Saya pemerintah yang merencanakan anggaran. Yes, kita akui, semua kita punya peran. Eksekusi itu adalah di tangan pemerintah kabupaten kota. Eksekusi itu adalah di tangan provinsi Sumatera Utara. Legislatornya berperan untuk memberikan input masukan. Legislatornya berperan untuk mengevaluasi toh. Sejauh mana outcome daripada setiap penggunaan anggaran itu. Pro nggak sama masyarakat anggaran-anggaran yang digunakan. Apalah artinya kita membuat program kalau outcome-nya, dampaknya kepada masyarakat tidak ada hasil. Ya, saya percaya bahwa generasi muda, anak-anak kami, mahasiswa ini yang masih memiliki idealisme ya untuk kemajuan Tanah Niha, mari jangan capek untuk diskusi. Ya, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Saya sangat sepakat dengan apa saja yang Bapak katakan tadi. Namun, inilah yang dirindukan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat Nias. Siapapun legislatornya, masyarakat itu memiliki wakil di DPR atau legislator kita. Nah, yang dirindukan oleh masyarakat ini, legislator yang mau bersuara, bersuara untuk mewakili isi hati masyarakat. Mungkin ada beberapa dari masyarakat yang legislator itu sudah jelek di mata mereka. Kenapa? Ketika ada berita-berita atau isu-isu yang menyampaikan bahwa legislator itu cuma hanya posisi ketika duduk terus pulang. Ya, masyarakat sangat rindu di mana adanya wakil mereka yang ingin bersuara, ingin menyampaikan apa isi hati mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Mungkin sebagai evaluasi ke depannya atau masukan dari kami mewakili dari kawan-kawan yang ada. Terima kasih. Ya, saya ini pembahasan ini cukup menarik sebenarnya. Di mana tentang Kementerian Pangan tadi di khususnya Kepulauan Nias. Ya mungkin tadi dari Bapak sampaikan kebanyakan kita anak muda, generasi muda di Kepulauan Nias masih kurang bangga tinggal untuk di Kepulauan Nias. Lebih banyak berantau. Ya karena tadi sumber daya manusia di Kepulauan Nias itu masih sangat kurang. Ya, terutama di bagian Pangan ini Pak, ini sangat harus diperhatikan sekali, terutama dalam sumber daya pertanian. Kenapa bisa sumber daya pertanian di Kepulauan Nias itu sangat berkurang? Terutama Pak dalam masyarakat yang bertani ini, mereka bertani tapi ketika hasil panen terjadi, harga panen tadi menurun karena itu dari ekspor dari luar Pak. Itu sebenarnya contohnya saja seperti ternak babi di Kepulauan Nias. Harga ternak babi itu di Kepulauan Nias menurun karena ada ibu dari daerah lain. Jadi itu salah satu kenapa kemunduran di Kepulauan Nias itu, terutama masyarakatnya itu mundur untuk bertani, berternak, karena mereka pun berusaha untuk bertani dari mereka dari cabai untuk menanam harga pun tinggi, tapi ketika panen harganya turun. Itu salah satu kemunduran. Jadi mungkin ini suatu nanti perhatian khusus buat pemerintah yang dimana untuk memberdayakan Kementerian Pangan di Kepulauan Nias itu untuk membatasi ekspor barang, misalnya terutama seperti sayur, pangan dari luar daerah, untuk memberdayakan masyarakat yang bertani. Dan mungkin juga perlu adanya tentang evaluasi pengarahan dari pemerintah, karena memang betul yang Bapak sampaikan tadi, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat.
Cuma dalam mengelola hasil panen tadi tidak ada yang bisa membackup untuk hasil panen yang mereka kerjakan. Bahkan ruginya itu tidak ada yang bisa mengcover penghasilan mereka itu. Yang ada dengan harga yang rendah. Karena kebanyakan masuk pasar mengambil barang dari luar daerah. Mengambil Indonesia adalah anak-anak di Kepulauan Nias tidak fundamental untuk menjadi petani. Itu adalah masalah yang paling utama. Nah, usul kalau ada anak-anak pada universitas kita dari Solo aja yang lokal. Serius? So, siapa di sini yang mau jadi petani? Dari selesai dari tahap wisuda. Itu yang pertama. Mindset atau pandangan kita selama ini doktrin untuk bahwa yang sukses itu di PNS, jadi bekerja di kantor dan sebagainya. Ini salah satu masalah, sumber masalah. Saya keliling ke berbagai sekolah karena saya ini aktivis pendidikan. Saya bertanya, kalau ada yang bertanya di sisi saya sosialisasi, saya selalu sisihkan. Kamu juga harus menyebutkan cita-citamu apa. Dan sudah ratusan anak-anak di Kepulauan Nias yang bertanya di setiap sekolah yang saya datangi, itu nggak pernah diberikan. Bang, saya menjadi petani. Nggak pernah, Bang. Kita lihat keberhasilan kita mengekspor salah satu bahan pangan yaitu pisang. Nias itu berhasil di pisang. Kenapa berhasil di pisang? Karena pisang itu tidak ribet. Orangnya sini paling nggak mau ribet. Kalau pisang ditanam, tumbuh dia berbuah. Kalau mati ada masalah juga, ya kan? Ya kalau di awal salah kadarnya tidak perlu dipupuk dan sebagainya. Tapi kalau udah hasil punya panen, udah panen bisa. Kita harus punya hal yang betul-betul mencintai petani dan mencintai protein yang bisa. Mungkin saya mulai dari mindset tadi. Saya ini sudah pernah bertani loh, karena saya lahir tahun 1964. Ya, ketika saya umur 16 sebelum tamat SMA itu, saya ikut bertani di Gido itu. Orang tua saya bawa ke sana, kita bersawah. Nah, waktu itu semangatnya masyarakat kita bertani luar biasa, Pak. Jauh-jauh dari Gunung Stoli itu bisa sampai ke Sogai Adu, bisa sampai di Gido untuk bertani, mengelola sawah. Dan saya juga sebagai ikut di situ. Nah, sehingga waktu itu kami tidak membeli beras. Makanya di setiap rumah dulu ada namanya tempat menampung padi itu penuh gabah. Dan kita tak pernah membeli beras itu. Waktu itu bangga memang hasilnya. Tidak ada sawah yang dibiarkan, enggak. Pasti ditanam semua. Semua ditanam. Hasilnya bagus waktu itu. Nah, tentu itu kan cerita dulu. Waktu itu memang eranya enggak apa-apa, enggak ada malu. Ya memang kalau sekarang ya anak kalian pasti berpikir lah, suruh menyangkul, mana mau saya. Nah, itu yang tadi yang saya maksud. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Kita tidak boleh mengaca seperti budaya dulu lagi. Tetapi ikuti dong budaya sekarang. Mengelola pertanian itu yang menggunakan sarana prasarana. Ya, kalau harapkan masyarakat membelikan traktor tangan harga 15 juta, ya dari mana masyarakatnya? Nah, ini yang saya maksud. Pemerintah hadir untuk itu. Legislator hadir untuk itu, memperjuangkan dong ke provinsi. Dengan ada roadmap tadi, dengan ada peta jalan tadi, masing-masing kita yang sudah diberi kuasa oleh masyarakat, bisa kita berjuang. Kalau perlu kita sampai ke Kementerian Pertanian di sana. Ya, tolong kami Pak, kami memiliki sebuah program untuk menjadikan Kepulauan Nias mandiri pangan. Apa yang dibutuhkan? Ini kami punya roadmap. Tidak tanggung-tanggung pula yang merencanakan ahli-ahlinya. Percaya bapak-bapak itu. Tetapi saya, Pak Menteri tolonglah kami, bantu kami. Apa yang dibantu? Biar kami mandiri pangan. Iya, apa itu barangnya? Buat dululah perencanaan. Matilah kita. Makanya dari awal dibuat konsep itu. Saya percaya dengan mindset saat ini anak muda tidak ada yang mau bertani karena nggak ada figur yang dia lihat berhasil. Bukan salah anak muda, ya karena tuntutan zaman. Ya, tetapi kita hadir untuk merubah itu.
dengan cara bagaimana petani ini kaya, dia bangga bertani dengan hanya modal sedikit tapi hasilnya banyak. Nah, hanya itu cara, Pak. Memang budaya kita sudah banyak yang kita tinggalkan. Kalau dulu anak mudanya rajin-rajin, sama seperti dengan sekarang sih sebenarnya. Ya, kalau anak muda dulu, cuma kalau dulu ya mau menyangkul, mau ini. Kalau sekarang ya kalau bisa saya pakai mesin aja lah. Bagaimana bisa kelola sendiri. Nah, budaya-budaya ini harus didorong dengan cara apa? Pemerintah harus mensubsidi petani. Itu dulu menurut saya. Oke. Mindset tadi, seolah-olah kuliah harus jadi pegawai. Ayo, tolong dievaluasi ya sekarang. Ya, tidak seperti dulu. Sekarang anak-anak kami harus memiliki kemahiran. Ya, harus memiliki inovasi. Tidak semua kita bisa menjadi PNS. Setelah kita mengetahui apa kebutuhan Kepulauan Nias, utamanya dalam hal pangan, maka saya, jika diberi kepercayaan oleh masyarakat, saya bekerja maksimal ya untuk membantu petani. Dengan cara apa? Pertama, kita harus bersama-sama dengan pemerintah merencanakan roadmap itu, peta jalannya, menjadikan Nias itu mandiri pangan. Yang kedua, dalam posisi saya misalnya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya harus menjalin kerjasama dengan stakeholders yang ada di Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan anggaran yang maksimal untuk menjadikan Nias bisa mandiri kepangan. Kita akan bangun link, ya, kita akan membangun link kepada semua teman-teman supaya mereka mengerti dan mau membantu ke kita. Kemudian yang ketiga, tidak hanya cukup di situ. Setelah ada roadmap-nya, roadmap ini kita akan meyakinkan kementerian di Jakarta supaya mereka itu bisa membantu kita. Kementerian itu banyak anggarannya. Dan hanya orang-orang yang mampu meyakinkan mereka, yang mereka bisa memberikan anggaran. Nah, dan saya pikir itu bisa kita lakukan. Ya, kita bekerja secara maksimal ya untuk kepentingan masyarakat Kepulauan Nias. Ya, statement terakhir saya, ya, anak-anak muda, milenial, ya, diharapkan sebagai pembawa perubahan harus mampu untuk melihat ke depan, ya, tidak lagi berkaca dari tahun-tahun sebelumnya yang mungkin itu banyak tradisi-tradisi yang sifatnya akan mengekang kita untuk sebuah kemajuan. Mari berubah, ya, mari berubah, jadikanlah momen pileg dan pilpres ini sebagai membawa sebuah pembaharuan di Kepulauan Nias. Ya, itu dan saya terima kasih. Terima kasih Pak Bazar.